Nih Good News Family tentunya dalam program Zona Bisnis di kesempatan siang cukup panas di Kota Semarang nih hari ini ya. Dan terhubung melalui aplikasi Zoom siang hari ini saya nggak sendirian tapi bersama dengan seorang narasumber saya yang akan berbagi banyak hal buat Good News Family. Lama kali kita nggak jumpa gitu. Bahasa orang sana tuh ngomongnya gitu. Betul ya Pak ya? Betul. Apa kabar nih Bu Ningrum? Baik Pak Mudik Nat. nggak kemarin? Enggak, saya jaga Kota Semarang kemarin. Sama ya, sama. Takut ntar kotanya minggat ya. Iya, ketemu bersama dengan Pak Nathanael Sitepu. Beliau adalah dosen dari STTI Harvest Semarang yang akan ngobrol dengan banyak hal di hari ini bersama dengan Anda, Good News Family ya. Gimana Pak Nat kalau di Harvest nih kegiatannya sudah kembali seperti semula atau masih libur suasananya? Ya masih suasana libur Lebaran. Mm-mm, Tanggal 20 tapi hari ini ya 26 kemarin udah masuk sih kantor ya. Cuman kami mm-mm. dosen-dosen, kami staff, kami masih work from home begitu. Tapi mulai kelasnya ini berarti melanjutkan ya nanti ya? Udah jalan terus ya libur Lebaran, terus kembali dimulai seperti biasa. Mm-mm, Dan sekarang kita kuliahnya masih dengan via Zoom ya, dengan online. Jadi mm-mm, istilahnya kita gunakan off campus gitu ya Bu Ningrum ya. Dan mm-mm. mengingat ya kondisi sekarang yang memang untuk efisiensi kita bersyukur juga ya, dan ada sarana seperti Zoom kita bisa kuliah online, dan berikutnya juga karena di Harvest kondisinya kebanyakan para pekerja, pelayan Tuhan, profesional. Nah, jadi setelah melewati masa pandemi ini mereka juga beradaptasi ya dengan kondisi kuliah by Zoom ya. Dan Mm-mm. justru enjoy gitu, nggak perlu macet-macetan ya. Kita tahu kan kalau udah jalur di Marina itu macetnya luar biasa gitu ya Bu Ningrum ya. Di daerah Jalan Pemuda ya kan. Heeh, heeh, Jadi heeh. jadi untuk sekarang kita masih dalam kondisi kuliah secara online, dan kita akan membuka pendaftaran, dan Mm-mm, sekarang sudah bisa mendaftar. Nanti mm-mm. perkuliahan dimulai sekitar bulan awal Agustus. Oke. Eh, ini dengan biaya yang sangat murah. Mm-mm, Dalam arti bukan murahan karena Harvest terdaftar di eh, Dikti, PD Dikti, mm, terakreditasi. Nah, Ban PT. Tapi kita dengan tujuan ini ya, memperlengkapi, equipping ya para hamba Tuhan, kaum profesional yang ingin mendalami studi teologi dan kepemimpinan Kristen. Nah, mm-mm. kita untuk program S1 kita bebas uang pendaftaran untuk semester ini, bebas uang gedung, dan per semesternya itu hanya 1 juta per semester. Mm, mm. Hanya satu Untuk juta per semester. satu Itu untuk juta S1. untuk S1. Untuk Mm-mm, S2, program Magister Kepemimpinan Kristen mm-mm, itu 3 juta per semester. mm, Nah, kita kasih untuk tahap ini free uang pendaftaran, free uang gedung. Nah, karena mm. tujuan Harvest memang bukan sekolah yang komersil, tapi tujuannya ingin memperlengkapi, mewarnai dunia kerja. Oke. Selama pendaftaran ini khusus untuk bulan ini atau sampai kapan, Pak? Yang free uang Ya, pendaftaran. untuk sampai masih belum ada perubahan ya. Nanti kalau akan ada perubahan, nanti kalau pas kita lagi siaran lagi nanti saya sampaikan. Ya. Jadi ini Untuk masih free uang pendaftaran dan free uang gedung juga ya, Gunung Syamli ya. betul. Jadi Nih Bu jangan Ningrum siapa tahu dilewatkan. juga kan berminat, sudah mengenal baik Harvest. Dan juga jangan lupa gitu ya, kalau mau mendaftar, ini caranya gimana Pak Nat? Oke, caranya mendaftar bisa buka websitenya, Mm-mm. bisa di Google, clue-nya STT Harvest Semarang, nanti akan ketemu websitenya. Lalu silakan download apa namanya formulir pendaftarannya. Nah, ada nomor yang tertera di situ, bisa dihubungi. Oke, dan bisa mendaftar dan daftarnya gampang dari rumah atau dari mana saja bisa. Karena sekarang Betul, semua bisa. serba online gitu ya. Betul.
Itu paling mudah sebetulnya. Ini memudahkan gitu kan, kalau bisa dibilang tuh yang namanya teknologi itu memudahkan kita untuk membuat urusan yang susah jadi mudah. Nah, tema kita hari ini hampir sama sih. Kalau ada yang mau tanya tentang STT Harvest boleh ya, nanti boleh gabung, boleh tanya atau tentang tema kita di hari ini, boleh banget ya. Dan tema kita hari ini adalah simplify. Apa sih maksudnya sebetulnya, Pak? Ini kalau buat beberapa orang, apa sih ini kata ini gitu? Iya. Ini ada kita sering dengar quotes, make it simple, ya kan? Nah, Yes. bagaimana kita menyederhanakan? Kan gini nih, kita Mhm, ini dalam setiap pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun, pasti ada ketemu namanya masalah. Kita ini mhm, bisa dikategorikan ketika kita masuk dalam dunia kerja, dunia pelayanan, kita dalam kondisi perang, ya kan? Perang melawan setiap kendala-kendala dan hambatan. Nah, mhm, tapi kalau kita perang itu kan kita pasti dah punya senjata ya, Bu Ningrum ya. ya, Kita mungkin punya meriam, kita punya pedang, kita punya granat, kita punya mhm, AK-47 kali gitu ya. mhm, Tapi kan kalau ternyata musuhnya atau masalahnya itu lalat, kan nggak mungkin pakai meriam ya kan? Nah gitu ya. Nah jadi kita belajar untuk menyederhanakan masalah sehingga mhm, kita nggak asal-asalan atau kita nggak salah langkah untuk menyelesaikan masalah itu malah akhirnya semuanya jadi rumit gitu ya kan? mhm, mhm. Nah, eee, orang kan kadang bilang gini, kalau bisa dibikin susah kenapa dibikin gampang? Itu ada ada apa Ya, ya, anekdot atau apalah gitu ya. Padahal sebetulnya kan tadi, itu berlawanan tadi yang disampaikan Pak Nat, make it simple gitu ya. Tapi ada yang iya. ngomong gitu, kalau bisa buat susah kenapa mesti dibuat gampang? Mmm, Itu kalau saya ingat dulu orang yang kesel ya, biasanya ngomong gitu. Ya, biasa itu dia, sesuatu yang sederhana dibuat rumit gitu ya kan. Kalau bisa nah, dipersulit ngapain dipermudah gitu ya kan. iya, Nah, jadi biasanya itu ungkapan orang yang mendapat perlakuan dipersulit ya. Jadi dia keluar kalimat-kalimat begitu. Nah, kita belajar dari keluhan begitu bahwa nggak ada efektifnya kita membuat orang lain jadi sulit. Nah, mhm, nggak ada manfaatnya kita membuat orang menjadi rumit. Justru itu akan menimbulkan image yang buruk tentang kita dan kita nggak jadi berkat ya. Tapi bagaimana juga kita menjadi pribadi yang membangun hidup orang lain, kemudian kita juga menunjukkan kapasitas kita dengan membuat segala sesuatu itu permasalahan bisa disederhanakan. Nah, mhm. simplify ya, bagaimana kita menyederhanakan situasi yang ada sampai kepada titik temu solusi yang ada gitu. Seberapa penting prinsip ini gitu ya, kalau kita panjangkan make it simple itu, mmm, berlaku atau apa ya, dilakukan, Pak? Ya, kalau kita dalam setiap permasalahan ya, maksudnya Bu Ningrum tadi kapan kita harus menggunakan Mmm, menyederhanakan ya? mhm, Ya saya pikir penting ya dalam segala permasalahan yang kita hadapin karena bagaimanapun masalah itu kan harus diselesaikan. ya, Nah, kalau kita nggak punya kapasitas untuk make it simple, nah maka kita akan terus berkutat pada masalah yang sama dan kemudian kita jadi nggak produktif ya nggak sih kalau kita terlalu banyak terbeban dengan masalah, kita mhm, stres, kita cemas, kita khawatir, hubungan kita dengan orang lain jadi nggak bagus gitu ya dalam dunia kerja dan ini akan membuat kita kontraproduktif begitu kan? mhm, 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 mhm. Nah, Ya. eee, kadang kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nat gitu ya tadi, kalau bisa dibuat gampang kenapa kalau bisa dibuat susah kenapa harus dibuat gampang? Itu menjadi mungkin orang kesel gitu ya. Kita pengennya bikin simple, kita pengennya bikin itu menjadi mudah, tetapi terkadang gitu ya, di dalam mungkin dunia kerja, di dalam birokrasi, seringkali ada alur-alur yang, kan kita misalnya nih kita kerja, kita punya aturan gitu ya dari atasan, dari Betul, betul. yang kadang-kadang kita nggak berwenang atau nggak berkuasa untuk mengubah itu. Padahal sebetulnya kita bilang, "Kalau ini jalannya tuh bisa lebih mudah begini nih, ini bisa dibikin simpel begini nih." Tetapi kenapa harus ada alur, ya dalam tanda kutip birokrasi tadi yang harus diturutin dan diikuti. Itu harus gimana, Dok? Iya, ini benar. Ini pertanyaan yang baik ya. Makanya ketika kita bicara simplify,
kita realistis. Memang ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, di luar Iya, kontrol kita. Ya iya. ini ya udah biarin aja. Kalau itu kita fokus kepada hal-hal yang dimana kita bisa take over atau take ownership terhadap masalah itu. Kalau nggak bisa ya udahlah ya kan, ini memang realita bahwa ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Nah, itu juga menyederhanakan masalah supaya kita nggak terbawa emosional. Orang yang mau melakukan praktek simplify ini, dia adalah orang yang mengedepankan juga rasio daripada emosi. Kan kalau kita kedepanin emosi ya, seperti pertanyaan Bu Ningrum tadi, waduh bisa bete tingkat kota madya ya kan, bisa keselnya tingkat nasional ya nggak sih? Waduh, kita di luar kontrol kita, terus kita nggak mau melihat itu sebagai sesuatu yang sederhana aja. Ini bukan bagian saya, ini di luar kendali saya, ya udah let it go gitu kan, move on ya kan. Nah itu juga salah satu upaya membuat jadi sederhana. Tapi kalau kita bayangin kita bawa emosi, kita kesal, ya mungkin sampai kita mengucapkan kata-kata kutuk gitu ya, saking emosinya ya bisa jadi ya. Atau kita misuh, atau kita mengumpat. Ini nggak jadi sederhana, jadi makin rumit ya kan? Yes, betul. Artinya, prinsip make it simple ini harus berlaku terlebih dahulu kepada pikirannya kita, terhadap Iya, mindset-nya kita. iya Sebelum kita betul. mau untuk istilahnya melakukan itu di dalam keseharian kita kan Pak Nat? Betul. Kita harus mengendalikan koneksi antara emosi dan rasio. Nah, kita nggak boleh terlalu dominan emosional kita, perasaan kita. Nah, terlalu baper katanya anak sekarang ya kan. Nah, ini yang bahaya gitu. Tapi kita harus pakai logika aja, rasio kita rasional. Oh iya, kita memahami dengan cara berpikir kita yang sehat, dan kita akhirnya membuat kita nggak punya beban banyak dalam konteks yang tadi memang di luar kendali kita. Begitu kan, memang untuk menyeimbangkan antara emosi dan rasio ini memang juga butuh skill ya, butuh Ya, ketepatan. Nah, kita butuh untuk menjadi orang yang menyadari siapa diri kita dan siapa yang kita hadapin dan posisi kita di mana gitu ya kan. ya. Kita butuh apa ya? Bisa dibilang semacam tadi make it simple. Karena kadang-kadang saya ingat satu perkataan teman saya, dia seorang psikolog gitu ya. Kalau mendengarkan siang ini Bu Vera, selamat siang. Beliau mengatakan begini, kadang-kadang ya Mbak, ini khususnya wanita. Saya nggak tahu kalau pria itu seperti apa gitu ya. Tapi ini wanita, waktu itu kita ngobrol tentang wanita gitu ya. Pikiran kita itu yang tidak membuat kita simple. Yang Betul, ada di isi kepala kita ini, mindset kita ini, isi kepala kita itu kadang-kadang sudah terlalu rumit. Itu ibaratnya benang bundet kalau dalam bahasa Jawa ya Pak Nat ya. iya. Nanti saya terjemahkan ya. Benang Benang kusut ya. bundet, ya benang bundet kecampur ter atau Hmm, benang ruwet itu, benang kusut masuk ke dalam aspal. Jadi untuk diurai itu udah udah susah sekali gitu ya, dalam artian itu tadi loh, isi kepalanya kita itu yang sudah terlalu, kalau Pak Nat sampaikan itu tadi rumit gitu ya, sehingga kemudian kita akhirnya kadang kala gitu ya, kita sendiri bingung mau ngomong urainya dan membuatnya simpel tuh dari mana sisinya gitu, karena udah kadung kadung betul. kadung ruwet gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita awali untuk make it simple? Karena saya percaya gitu ya, kita nggak akan bisa membuat atau mungkin memandang hal lain di luar kita dengan simpel kalau di dalam isi kepala kita tidak dibuat sesimpel mungkin. Betul. Itulah makanya kita harus sering-sering berdamai dengan diri kita, dengan orang lain, gitu ya, dengan situasi. Nah, sebenarnya kenapa? Karena kita nggak rela untuk berdamai dengan kenyataan. Kita nggak rela menerima bahwa ini kenyataan yang aku harus terima gitu loh. Bahwa kondisinya sulit, bahwa aku punya masalah, dan masalah ini di luar kendaliku. Nah, kadang kita suka mengerjakan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Dan akhirnya kita nggak tahu caranya gimana, akhirnya tadi pikirannya jadi benang kusut yang ditaruh di aspal tadi. Nah, dia akhirnya apa? Jadi khawatir. Padahal kalau kita khawatir itu, kita kan kayak sedang duduk di kursi goyang.
energi kita tuh keluar untuk menggerakkan kursi itu. Tapi tahu nggak, kita nggak pernah kemana-mana kan. Kita ada di situ aja. Nah, makanya itu penting banget ya. Kita harus bisa berdamai lah bahwa kita deal lah dengan permasalahan ini ya, bahwa memang ini sesuatu yang kita nggak kuasain dan ini tidak di bawah wewenang kita. Nah, kita menyederhanakannya dengan belajar taat, menerima, dan berdamai dengan situasi. Ya itu sih yang membuat pikiran kita fresh kan. Ya, itu sebetulnya gitu ya. Make it simple, simplify gitu kan mulai dari diri sendiri. Kalau kita ngobrol bersama dengan Pak Nat itu banyak hal kita ngomongin tentang apa gitu, baliknya tetap ke kita sendiri. Karena kita nggak bisa ngerubah omongan atau pandangan orang lain sebelum kita ngerubah diri kita. Yang ada di dalam kendali kita kan sebetulnya diri kita ya Pak Nat ya. Itu Betul, yang betul. berkali-kali prinsip itu kita berkali-kali sampaikan, mau apapun itu baliknya ke diri kita. Karena prinsip utamanya adalah kita yang bisa mengendalikan diri kita, bukan orang lain. Jadi mau nutup omongan atau tingkah laku orang lain itu nggak mungkin, tapi mau nutup telinga kita aja yang memungkinkan. Betul, betul. Kita tinggal petain ya kan, mana yang perlu untuk kita pertimbangkan, mana yang enggak ya kan. Betul, Nah, betul. Jadi jadi kalau kita mau ngomong simplify atau make it simple buat urusan apapun gitu ya, ya isi kepala kita disederhanakan terlebih dahulu. betul, betul. Jadi jangan kita membiarkan memikirkan sesuatu yang akhirnya malah justru menekan mental kita ya kan. Jangan Eh, siksa diri gitu. Seperti efek bumerang nggak sih Pak? Ketika kita misalnya itu akan berbalik ke kita lagi gitu. Iya, makanya betul itu pasti pada akhirnya kan yang jadi korban diri kita. Nah, tapi kita nggak perlu merasa sebagai korban. Terkadang untuk melakukan simplify, kita coba berada di posisi orang lain. Nah, begitu ya. Kita Mm-mm. perlu untuk berada di posisi orang lain sehingga kita bisa untuk memahami orang lain dan ini akan membuat kita juga lebih sederhana di dalam bertindak bersikap. Nah, Mm. begitu ya. Kita memahami posisi orang lain, kita coba mengenali ya kesulitan-kesulitannya. Nah, ini yang seringkali orang nggak mau lakukan itu. Sehingga dia akhirnya terlalu sinis dengan orang lain yang dianggap untuk membuat dia sulit, atau dia akhirnya merasa dirinya adalah victim atau korban, ya kan? Nah, ini kan nggak baik. Nah, alangkah baiknya orang yang mau untuk melakukan simplify, dia Mm. juga belajar untuk melihat di posisi orang lain itu, begitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi Pak Nat. Dalam artian ketika kita mulai berprinsip make it simple, terus kita mencoba untuk membuat lebih menyederhanakan lah. Simplify itu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu menyederhanakan gitu ya. Menyederhanakan, betul. Nah, ketika kita mencoba untuk menyederhanakan, tetapi kita berhadapan tadi dengan birokrasi, dengan aturan, atau dengan orang lain yang seolah-olah tadi Pak Nat sudah sampaikan, membuat kita dalam posisi yang sulit, membuat kita dalam posisi yang rumit, terus kita merasa like victim tadi, korban gitu. Kita merasa kita Betul. menjadi korban yang dipersulit, gak disederhanakan. Nah, untuk ini kan akhirnya malah justru membuat kita menjadi, wong aku tuh prinsipnya kan pengen menyederhanakan, tetapi kenapa saya kok malah jadi korbannya gitu. Nah, Iya, betul. menghindari hal ini atau mungkin tadi menerima hal ini kan nggak gampang juga Pak Nat. Iya. Makanya kita menerima bukan pasrah. Hmm. Ya, yang pertama itu kita selalu ya, hal spiritual itu penting bagi seorang pemimpin atau setiap kita gitu ya. Kita menyadari yang pertama bahwa semua ini dalam izin Tuhan begitu. Nah, ini Mm-mm. membuat kita tenang, artinya di hal-hal yang di luar kendali kita ini tetap di bawah kendali Tuhan gitu. Nah, dengan kita menenangkan diri seperti itu, memberikan sugesti yang positif ke diri kita nggak berhenti sampai di situ. Kita kembali lagi bukan pasrah tapi kita berjuang. Nah, makanya di sini teknik yang kedua, kita learn how to communicate. Oh, Belajar bagaimana mengkomunikasikannya, ya kan? Misalkan kita, Pak, misalkan dengan pemimpin, kita sampaikan, Pak, saya punya, maaf bisa berbagi, saya punya kesulitan di sini. Saya punya kesulitan di situ. mm-mm. Nah, ini dikomunikasikan. Nah, seringkali karena kita terlalu rumit, terlalu bawa perasaan,
kita sampai akhirnya nggak ngerti nih, kepala kusut kan, mau ngomong ini udah nggak tahu, yang ada cuman gejolak di dalam hati, yang akhirnya yang ada mind reading ya, kita membaca pikiran orang padahal kita bukan seorang yang punya kemampuan itu. Dan sebenarnya siapa sih yang bisa baca pikiran orang? Kan ada pepatah, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu gitu ya kan. Nah, kita harus belajar bagaimana mengkomunikasikan kesulitan kita terhadap orang-orang yang kita tahu bahwa dia bisa menolong kita atau membawa kita untuk keluar dari kesulitan yang ada. Komunikasi. Nah, makanya kita perlu menyederhanakan dulu masalahnya secara teoritis, konsepnya, lalu kita juga berlanjut komunikasi, ya kan, mengkomunikasikan. Atau Ya, kita ada mendelegasikan lagi kepada orang lain, ya kan, yang mungkin bisa untuk melakukan itu dan memang secara prosedural oke untuk dia melakukan. Nah, kembali lagi, makanya kita harus bisa membangun sebuah relasi karena kita nggak bisa hidup sendiri, ya kan? sederhanakan persoalannya terlebih dahulu. Lihat Iya, terlebih dahulu, analisis lah ya gitu ya, dianalisa terlebih dahulu gitu kan. Sederhanakan cara kita betul. memandang, sederhanakan dulu, lalu kemudian learn how to communicate. Belajar untuk bagaimana mengkomunikasikannya kepada orang lain. Iya, Tapi iya sekali lagi, betul. ini Komunikasi kan banyak kan kita sulit untuk berkomunikasi karena kita sudah berkubang dalam masalah-masalah pikiran kita. Padahal segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan ngomong kadang-kadang. Apalagi dalam kultur kita di Indonesia, di Asia, dengan sedikit ada kopi, makan, terus kita ngobrol, ya semua bisa menjadi berubah gitu. Nah, makanya kalau kita udah bisa menyederhanakan perasaan kita untuk tidak terlalu terbawa secara emosional tapi rasional, tentu langkah-langkahnya akan lebih bagus gitu ya. Kita bisa mengambil jalan yang jauh lebih smooth daripada kita berangkat dari kekacauan gitu ya. Dari pikiran yang sudah terlalu penuh, lalu lintas permasalahan udah penuh di kepala gitu. ya, tapi dalam dua hal ini gitu ya, tadi di awal Pak Anand juga sampaikan, kita harus belajar untuk mengelola emosi kita. Terus juga yang pertama mengelola emosi, yang kedua mengelola asumsi. Kadang-kadang pikiran kita udah penuh dengan asumsi nih, ya Benar. enggak Pak? Betul, itu paling parah. Ya. Itulah yang justru membuat kita akhirnya terjadi benturan dengan orang lain. Nah, akhirnya membuat kita salah ambil keputusan. Nah, itu tadi, kita nggak rasional. Nah, Hmm. padahal Tuhan udah ciptain kita akal untuk dipakai, ya kan? Untuk dimaksimalkan. Nah, kita bukan berarti mendewakan akal, karena banyak hal-hal yang terjadi di luar jangkauan pikiran kita. Tetapi bukan berarti kita meniadakan peran akal. Nah, untuk berpikir secara sehat. Hmm. 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 Kalau Ya, asumsi itu kan pasti nggak sehat. Kenapa? Karena nggak ada konfirmasi kebenarannya gitu. hmm. Tapi secara natural memang manusia kadang-kadang itu tadi, setelah sesuatu terjadi, respon yang pertama itu ada asumsi-asumsi di dalam pikiran Betul, kita gitu ya. Ada betul. hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita, jangan-jangan dia maksudnya begini nih. Wah, jangan-jangan dia Sering tuh begini. terjadi di kota-kota besar gitu ya. Sering terjadi di dunia kerja, itu dunia pelayanan ya, di dalam keluarga sering terjadi begitu. Hmm. 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 Nah, ini nggak sehat. Ini akan membuat hubungan kita nggak sehat dengan orang lain. Hmm. Membuat hubungan kita juga nggak profesional. Ya. Padahal profesionalisme itu sangat dibutuhkan Hmm. gitu. Nah, jadi ketika tadi ada asumsi ini yang harus diusahakan untuk dikomunikasikan. Ya, Karena kalau asumsi itu sebatas asumsi, kita belum berkomunikasi loh. Kita masih hanya memikirkan itu di dalam pikiran kita sendiri. benar, itu sepihak ya kan. Dan itu juga merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Mm, mm, Sebenarnya kita juga harus ingat bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi waktu kita berasumsi tentang orang lain ini berbahaya, karena ketika kita menyampaikan asumsi kita kepada pihak lain yang negatif, maka ini bisa menjadi karakter assassination ya kan, pembunuhan karakter gitu ya terhadap orang yang kita punya asumsi tentang dia yang negatif. Nah, ini makanya harus kita hindarin.
kita jangan sampai menjadi batu sandungan atau kita menjadi orang yang menyandung, mengganjal atau menjatuhkan orang lain gitu karena permainan pikiran kita yang liar begitu dan Hmm. tidak berdasar. Ya, makanya kalau ada asumsi ya stop di kita aja deh, jangan sampai ke Ya, orang. betul, betul. Ya, betul. Biar itu jadi konsumsi kita dan biarlah waktu yang akan membuktikannya apakah asumsi kita benar atau enggak. Dan itu juga nggak terlalu penting sebenarnya kan. Nah, Ya, makanya tapi sering terjadi kita suka menilai orang itu secara dangkal dan mungkin potensi itu ada juga pada diri saya. Nah, di situ saya juga belajar bahwa sedangkan orang yang berumah tangga aja dia masih dalam proses terus mengenali satu dengan yang lain ya kan. Tapi betul. kok bisa-bisanya dalam pekerjaan, dalam pergaulan, bahasa tubuh orang sudah kita definisikan menjadi sebuah definisi tentang dirinya ya kan. Kan Hmm. kita nggak tahu tuh orang itu hidupnya kan juga nggak simple, punya pergumulan atau punya masalah pribadi ya kan. Dalam Ya, suatu waktu mungkin kita bisa komunikasinya buruk, tapi kan tentu belum di waktu lain komunikasinya juga buruk, bisa baik ya kan. Nah, makanya kita harus memetakan masalah-masalah yang ada itu secara akurat dan juga secara proporsional gitu. mhm mhm mhm. Yap, sederhanakan persoalannya, lalu Mm, belajar untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikannya. betul. Ini 2 langkah ini sebetulnya sepertinya tuh sederhana banget gitu ya, kayaknya gampang banget gitu, padahal di dalam praktek ya, Pak, kan nggak semudah dikatakan. Makanya untuk menyederhanakan itu butuh pembelajaran terus-menerus, latihan ya kan, latihan dengan apa caranya? Dengan menerima masalah yang ada. Nah, Hmm. kita menerima, kita mulai memetakan dan kita butuh teman ya, makanya kita juga harus punya ring satu atau kita punya teman-teman deket gitu yang memang kita juga bisa trust kepada mereka, mereka trust juga dengan kita, lalu mungkin kita bisa komunikasikan. Dan yang paling penting juga di sini adalah bahwa kita ketika bekerja, ketika kita melayani, ketika kita berada dalam satu lingkungan, kita harus juga menggunakan sepenuh hati kita. Hmm. Nah, kadang-kadang ini saya ketemu ya, ada kayak perusahaan-perusahaan atau gereja atau lembaga-lembaga rohani yang unik menurut saya. Ini bisa bisa pandangan saya mungkin bisa bisa disanggah ya, tapi menurut saya begini, seringkali saya bertemu gini, yuk kita cari penasehat dari luar atau coba kita panggil orang tertentu yang memberitahu gimana nih caranya kita keluar dari masalah organisasi kita. Padahal ya kan yang paling tahu tuh sebenarnya kita ya kan. Ya. Hmm, mhm mhm. Hmm. Benar nggak sih? Iya, ketika Karena buat saya semua teori heeh, itu bagus, tetapi ada banyak teori dan tidak semua teori itu dalam konteksnya itu dia cocok gitu loh ya. Setiap tempat itu unik gitu. Setiap tempat itu sangat unik dan khas dan punya solusi yang berbeda, nggak bisa seragam. Nah, ini pandangan saja waktu saya memikirkan ketika kita di dalam misalkan dalam gereja secara khusus gitu ada masalah mhm, dalam kondisi kemajuan organisasi atau apapun. Nah, kita lalu mencari orang dari luar yang secara ikatan emosional nggak ada, yang secara ikatan organisasi nggak ada, lalu kita bertanya sama dia. Sebenarnya kan dia pun nggak tahu masalahnya kan, mhm, mhm, mhm. yang Tapi sebenarnya itu. bagaimana dengan pendapat bahwa orang yang berdiri di luar kotak, itu bisa melihat dengan clearly atau lebih jelas sebuah persoalan dibandingkan orang-orang yang ada di dalam kotak? Kan ada orang yang berpandangan seperti itu, Kak Nat. Ya itu makanya perlu diuji lagi sejauh mana dia melihat dari luarnya ya kan. Mhm, mhm, Kalau dia mhm, cuma melihat dari luar diberi informasi juga dari orang dalam ya kan. mhm, mhm, Nah, mhm, kenapa enggak kita berkomunikasi gitu loh ya di dalam. Nah, mhm, kita lalu meminta pendapat masing-masing. mhm, Gimana nih menurut kamu masalahnya apa? Masalahnya apa? Dicatat, dipetakan, diperkecil, dipersempit ya kan. mhm, Lalu kita menemukan gimana sih kita ngerti lah istilahnya spirit orang-orang yang kita pimpin, kita ngerti karakteristik mereka, kita ngerti culture-nya seperti apa ya kan. Nah, karena bagaimanapun di dalam organisasi, dalam keluarga, di dalam perkumpulan ada yang namanya kultur ya kan. ya, Nah, dan ini pengaruhnya sangat kuat gitu.
Mhm mhm mhm. Nah, sehingga kalau kita cari orang luar, dia belum tentu dia membawa dengan cara penyelesaian kultur di Paham. konteksnya dia, belum tentu kan cocok. Nah, Mhm makanya kadang-kadang kita sampai rumit akhirnya cari orang sepertinya udah jalan buntu gitu ya. mhm Cari orang di luar yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, mhm. karena mungkin punya nama besar, dia punya brand, personal branding, ya kan? Akhirnya kita mempercayakan sesuatu yang sebenarnya harusnya kita yang lebih tahu karena itu urusan rumah tangga dalam konteks organisasi kita, pelayanan kita atau apapun. Tentu mencari referensi boleh, tapi menyerahkan orang lain untuk menjadi solusi, nah itu sebaiknya jangan. Ini ini seperti seperti tubuh kita gitu ya, tadi kita ngomong kan, yang kenal diri kita, tubuh kita, itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Betul. Prinsip yang sama terjadi pada satu badan organisasi. Betul. Kalau kita sakit, kalau ibaratnya tubuh, kalau kita sakit, kita datang ke dokter boleh, tapi kan yang menyebutkan, yang menceritakan, kemudian dokter hanya memberikan suggest, saran, bla 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 bla, seperti itu. Betul. Ibaratnya demikian juga dengan organisasi. Menjadi penengah nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kemudian menyerahkan keputusan kepada orang lain. Betul. 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 Kita yang ambil alih terhadap masalah yang ada. Mhm Kalau dokter itu kan memang dalam konteks ya dia kasih obat ya karena kita sama sekali nggak punya kapasitas untuk memberikan resep. Nah, mhm. dalam konteks organisasi kita boleh kita ketika kita sudah ketemu solusinya, mungkin lewat solusi itu kita mendelegasikan atau kita meminta pembinaan atau kita mencari orang dalam konteks dia bukan dari pribadi yang menyelesaikan masalah, Ya. tetapi dia adalah sarana di mana solusi yang ada yang kita temukan adalah melalui orang itu gitu ya. Mhm Nah, mhm. jadi dia itu cuman sebagai sarana gitu, Ya, bagian dari solusi yang sudah kita temukan gitu. tapi Kira-kira bahasanya sekali lagi yang memahami persoalan dan duduk perkaranya tetap diri kita gitu ya, betul. dalam orang-orang yang ada di dalam itu. Eee, kadang-kadang kan ada beberapa orang gitu ya, Pak, kita ke simplify ini gitu ya, menyederhanakan. Ada beberapa orang yang misalnya dalam satu organisasi, kantor, gereja, atau apapun itu gitu ya, merasa bahwa punya prinsip, yang satu merasa bahwa, "Oke, ini, apa ya, kalau bisa disederhanakan begini nih udah oke nih," gitu. Tapi ada yang satu, "Nggak bisa, ini dari dulu regulasinya begini," gitu ya, "dari dulu, mmm, aturannya harus begini, bla 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 bla, dan lain sebagainya." Iya, Kalau tadi Pak Nat bilang komunikasi menjadi salah satu jalur atau jalan gitu ya, tapi kan nggak mudah, Pak. betul. Makanya yang berikutnya kita harus sepakat Mhm kalau dalam konteks organisasi, kita harus sepakat sama-sama kepada solusi gitu loh ya. Banyak tuh orang ya kan, dia hanya berkutat kepada rintangan. Dia mhm tidak melihat peluang di balik masalah, tapi dia melihat masalah di tengah-tengah peluang. Nah, mhm ini ada orang-orang seperti itu. Nah, maka kita harus menyatukan persepsi kalau memang ini suatu keputusan yang tidak bisa dilakukan secara individual tapi kolektif. Nah, kita mhm harus satukan persepsi gitu. Kita harus sama-sama fokus kepada solusi. mhm. Orientasinya kepada solusi, Betul, fokus tujuannya kepada solusi, menyelesaikan persoalannya, bukan betul sekali. kepada, Mm-mm. balik lagi, bukan prinsip lagi gitu ya. Iya. Saya ingat dulu kalau, mungkin masih ada yang ingat atau seangkatan dengan saya kali ya, pelajaran waktu SD gitu ya, kalau yang namanya pelajaran apa ya, PPKN, kepentingan umum itu harus di atas kepentingan pribadi katanya. Nah, betul, iya. Kakak Betul. tahu prinsip itu? Betul, betul. Nah, dalam organisasi ya, kepentingan organisasi itu, visi misinya itu, visi organisasi harus ditangkap dan kita ini sedang melakukan bagaimana kita mencapai visi itu, yaitu dengan bermisi tadi kan. Mhm Kan mhm misi what we become. Nah, misi itu how to become ya kan, bagaimana caranya. Nah, mhm makanya ini harus sudah jadi pembinaan kepada setiap orang-orang dalam organisasi ini standar banget dia harus ngerti begitu ya. mhm Makanya pelatihan kepemimpinan penting. Makanya di Harvest itu disarankan siapapun dia gitu ya. Ayo mari belajar kepemimpinan. Ini bukan soal
bukan soal posisi, tapi ini soal kapasitas gitu ya kan. Nah, ada orang berpikir bahwa, "Oh, saya kan bukan seorang pemimpin." Jadi kita ya ngomong Iya. bahwa terus kenapa saya harus belajar tentang ilmu kepemimpinan gitu misalnya. Padahal sebetulnya ilmu kepemimpinan ini tidak hanya berbicara tentang nantinya dia akan menjadi seorang pemimpin ya, Pak, nah. Bayangin coba, Mhm, kalau kita sedang berada sama orang yang nggak ngerti apa-apa, pasti sulit ya kan? enggak, Tugas kita akan lebih sulit. Tapi kalau kita dikelilingin orang-orang yang sudah mengerti dan berkapasitas, mhm, SDM loh ini ya kan, sumber daya manusianya oke, mhm, pasti jadi lebih mudah. mhm, Nah, jadi ketika kita semua melihat dengan jelas, clear ya, bahwa kepemimpinan itu bukan soal posisi organisasi, tetapi bicara tentang kapasitas kepemimpinan, kemampuan leadership dari tiap-tiap orang yang ada, wah, maka pasti paling tidak semua tahu bagaimana memimpin dirinya. Nah, mhm. kalau orang nggak ngerti kepemimpinan, dia jangan memimpin dirinya sendiri nggak bisa ya kan. Maunya jalan sendiri ya kan, keputusan A dijalanin B ya kan, keputusan B dijalanin C, ya hancur ya kan, makin makin ini ya ruwet ya. Kalau nasi goreng ruwet sih enak, tapi kalau permasalahan ruwet nggak enak ya kan. Paling tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Iya, Paling tidak bisa bisa tahu bagaimana harus bersikap gitu ya, Pak, ya. Bagaimana mempunyai betul, dia ngerti. Dia belajar kepemimpinan, dia lihat pemimpinnya mengambil suatu sikap, dia ngerti gitu. Oh ya, ini dalam kepemimpinan memang harus seperti ini gitu ya. Dia mhm, ngerti memang dalam kepemimpinan kadang-kadang ada sisi otoritas yang harus dikedepankan juga gitu ya kan. mhm. Kalau orang nggak ngerti kepemimpinan kan, wah otoriter ya kan. Wah parah, udah kayak Tuhan dia, udah penuh judgmental ya kan. Nah, akhirnya pemimpinnya semakin lemah, padahal dia lupa bahwa yang bertanggung jawab penuh itu adalah pemimpin, bagaimanapun juga. Walaupun memang pemimpin nggak akan pernah bisa berhasil kalau orang-orang yang dia pimpin tidak ikut mengambil bagian. Mhm, Nah, jadi ibarat sebuah mobil, itu mhm, ada rodanya yang membuat mobil itu bergerak. Organisasi itu seperti mobil, dan ada yang nyetir itu siapa? Leader. Tetapi yang mhm, membuat mobil itu berjalan adalah ban, dan itulah orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan itu, di dalam organisasi itu. Nah, mhm, kalau bannya nggak mau gerak ya kan nggak akan kemana-mana. mhm, Jadi sangat penting memang orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi, dia bisa menjadi orang yang efektif juga. Dia juga bisa untuk menjadi orang yang pelaku simplify dalam setiap persoalan ketika dia mengerti kepemimpinan. iya. Simplify ini bukan hanya berbicara tentang, bagaimana mempermudah semua urusan gitu ya. Tetapi Simplify ini justru lebih banyak berbicara bagaimana mindset kita yang punya prinsip untuk bisa mempermudah segala sesuatu. Dengan Membuat kita misal lebih lebih bahagia juga ya kan? ya, sesuatu hal yang sederhana kok, nggak usahlah dibikin repot gitu ya. Ada dulu, jargon populernya, "Gitu aja kok repot," gitu ya. Iya, gitu aja kok repot ya. Sebetulnya dari Almarhum Gus kalimat Dur ya kalau nggak salah ya. sebetulnya dari kalimat sederhana itu tercermin bahwa, eee, kadang-kadang kita sendiri yang mempersulit gitu ya dengan tadi cara pandangnya kita, dengan cara kita berprinsipnya kita yang nggak istilahnya kita yang nggak bisa merendahkan egonya kita, terus kita, Betul, "Pokoknya pokoknya saya harus nih begini begini begini." Padahal sebetulnya kalau kita mau rendahkan, "Oh ya ya ya, ini keputusan ini memang yang terbaik kok." Membuat menjadi lebih sederhana, seperti itu ya, Pak Nat? betul, betul. Betul, makanya kita harus jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan Tuhan, dan kita jujur dengan sesama, sehingga kita mampu melihat secara jernih setiap persoalan yang ada ya kan. Nah, Mhm, banyak orang akhirnya apa namanya kayak kasus yang terjadi ya, yang lagi rame itu di Lampung dengan ada anak muda dengan gaya bicara yang mungkin untuk kultur kita nggak etis gitu ya.
Ya. Nah, memang dalam konteks banyak hal saya juga mengikuti, saya kurang setuju dengan bagaimanapun meskipun kita masih muda, kita perlu berkata baik itu sebenarnya itu oleh siapa saja umur berapa aja gitu. Ya. Tetapi kita sederhana sih sebenarnya. Intinya kan dia ingin supaya terjadi perbaikan di kotanya. Kan sederhana Ya, kan? betul. Tapi dibuat rumit ya kan? Yang dipermasalahkan substansinya dihilangkan, yang dipermasalahkan atribut-atributnya gitu kan dengan perkataan dia ya kalimat-kalimat yang kasar. Kan kita tahu, wah ini sebenarnya sederhana, ini dia nggak puas dengan kondisi yang ada. Nah kita kerjain itu, pasti kan kalimat-kalimat yang kasar, yang satir, itu akan berhenti dengan sendirinya ketika yang substansinya diselesaikan. Nah ini saya temukan banyak, baik di organisasi umum, sekuler ya, atau di organisasi rohani juga gitu ya, yang katanya rohani atau agamawi gitu ya. Nah itu nggak ngerti dalam konteks simplify ini. Jadi akhirnya meleset. Yang dipermasalahkan kepada bentuknya, bukan isinya gitu. Padahal kalau permasalahan yang utamanya diselesaikan dengan sendirinya yang seperti hal-hal yang cara penyampaian yang salah, kemasan yang keras, itu akan hilang dengan sendirinya. Karena biasanya itu adalah wujud ketidakpuasan orang. Orang gimana sih kalau nggak puas? Ya. Tadi Akan itu kan banyak ekspresinya. Iya. Ada kalimat-kalimat yang yang ekspresinya ngomong sana sini ya kan. Ada yang memaki-maki. Ini kembali karakter orang itu. Kita nggak bisa merubah orang, yang bisa kita rubah harusnya sebagai pemimpin melihat, oh ini harus saya perbaikin. Sederhana. Oh ini saya harus berubah. Nah menjadi nggak sederhana seperti kata Ibu Ningrum tadi, banyaknya kepentingan ya ya. kan pribadi di dalamnya. Tadi yang mengusung ego-ego pribadinya masuk di dalam. Betul, betul. Sebetulnya ini ibaratnya kita ngelihat sebuah kado dengan bungkusnya gitu ya, yang dipersoalkan bungkusnya. Kadonya sih bagus gitu ya, tapi bungkusnya kok Hmm, jelek gitu ya. Padahal sebetulnya intinya kan masuknya dalamnya nih loh gitu ya, isinya benar. apa sih gitu ya. Masalah Iya. luarnya itu kan sesuatu hal, ya bungkus kok gitu ya. Betul, kita terlalu fokus sama yang ideal. Memang sih idealnya kalau berlian ya harus dibungkusnya lebih mahal, juga harus keren ya kan, mahal ya kan. Kayak nggak cocok deh kalau berlian dibungkus kerdus ya kan. Nah, tetapi itu ideal, tapi kenyataannya nggak begitu gitu. Nah, ini juga kita harus berdamai dengan realita yang nggak ada. Jangan sampai kita pusing kepada, kok ini kok dibungkus kerdus, akhirnya berliannya nggak kejual gitu ya kan. Nah, maka kita lihat permasalahan yang substansi. Nah, ini kondisi yang harus ada sebenarnya ketika kita mau untuk make it simple gitu ya kan, nggak seperti gimana ya, jadinya sistemik gitu ya, jadi kayak lingkaran setan gitu kan, ribut-ribut. Saya melihat di beberapa organisasi gitu yang pernah saya lihat, wah akhirnya yang dipermasalahkan hanya karena kalimat yang tidak sesuai. Ya, Ada orang pakai kata kebablasan, wah ini kata yang kasar ya kan. Padahal nggak dicari kenapa dia ngomong sampai keluar kata kebablasan, ya kan? Ada apa? Apa yang sedang terjadi, ya kan? Nah, maka ketika itu dibenahin, pasti dengan redupnya kalimat-kalimat yang tajam itu akan hilang dengan sendirinya. nggak mudah loh Pak, seseorang untuk ini kenyataan ya sebetulnya kalau Iya. ngomongin gini ini kenyataan gitu ya. Di dalam organisasi tadi, bahkan di dalam organisasi yang mungkin bersifat rohani lah, apapun itu gitu atau, di kantor gitu ya. Orang seringkali hanya melihat bungkusnya aja gitu ya. Kok nyampeinnya begitu sih? Ya, nggak ada sopan-sopannya, itu yang menjadi persoalan. Tapi intinya bahwa ada hal yang harus diselesaikan, ada hal yang harus diberesin nih gitu ya, yang lebih besar, yang pengaruhnya lebih kuat, itu nggak diurusin. Iya, betul. Itu jangan pengalian isu ya. Eh, karena kan kita begini, biasanya orang sampai kalimatnya tajam keras itu karena mungkin dia menyadari dengan kalimat yang lembut nggak didengar. Atau mungkin dia sudah mencoba beberapa kali dengan cara yang Betul, lebih sopan. betul. Betul, mungkin ya bisa jadi. Nah, maka itu kan by proses ya, yang harus juga kita sadari. Biasanya itu sampai orang seperti itu sudah melewati proses ya kan. Nah, makanya justru kita lihat kenapa kok sampai akhirnya keluar kata-kata yang tidak pantas, ada apa ya kan. Nah, kita lihat dulu sumbernya apa. Nah, Mhm, kalau memang sumbernya pada orang itu, nah itu ya kita selesaikan dengan dianya ya kan. Nah, mhm. kita bisa membungkam orang yang berkata tidak benar itu dengan data-data yang benar gitu, yang akurat gitu.
Mhm, Nah, mhm. by data gitu, jangan by emosional ya kan? Iya, eee, Mm. simplify gitu ya, menyederhanakan, sesederhana itu sebetulnya. Tapi seringkali buat orang lain itu menjadi sesuatu hal yang rumit ketika Betul. tidak mampu dan tidak bisa untuk merendahkan ego tadi gitu ya. Akan menjadi Iya, satu hal yang sangat sulit dan sangat rumit untuk dilakukan. betul. Makanya selalu saya udah memasuki usia sudah lewat dari kepala 4 ini ya, bukannya jadi sok tua gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa kita harus memang menyadari kita ini semua yang kita pegang saat ini, yang semua yang kita raih itu adalah sesuatu yang sementara. Ya. Nah, karena pelan-pelan nanti Tuhan akan ambil semua itu. Contohnya aja kita udah pelan-pelan diambil Tuhan apa? Jam tidur. Waktu kita masih remaja ya taruh kepala gitu, wah bisa sampai pagi tidur. Sekarang udah susah ya tidur. Nggak tahu kalau Bu Ningrum ya. Nah, padahal Sama. udah olahraga, deh. Kadang-kadang jam tidur udah mulai kurang, ya kan? Nggak seperti dulu. Nah, Tuhan sudah mulai ambil pelan-pelan ya. Mungkin kekuatan dulu bisa makan agak banyak gitu ya. Banyak pun nggak ada masalah. Sekarang kalau udah makan itu ya, nasi goreng babat ya kan, lebih banyakkan dikit udah mulai Tuhan ambil kekuatannya, udah mulai lemah, kolesterol naik ya kan, asam urat naik. Jadi kita harus ingat bahwa kenapa kita harus menjadi orang bagian dari solusi. Kita harus jadi orang yang berada dalam posisi bagian dari solusi. Karena semua yang saat ini kekuasaan, kekuatan yang kita punya itu cuma sementara ya kan. Ya. Nah, itu kalau disadari saya pikir kita akan menyederhanakan semua masalah yang kita hadapi dengan orang lain supaya mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Gitu. Betul. Win-win solution. Win-win solution. Nah, Saya eh kadang punya prinsip begini, Bu Ningrum. Saya senang, kamu senang, Tuhan dimuliakan gitu ya kan. ya, mhm, Jadi juga kita nggak jadi korban juga, dia juga nggak jadi korban, tapi dalam hal tertentu diupayakan, kamu senang, saya senang, Tuhan dimuliakan gitu ya kan. Apa sih susahnya buat orang lain senang ya kan? mhm, mhm. Kita jangan hobinya menari dong, menari-nari di atas penderitaan orang ya kan. Kita harusnya salah satu kebahagiaan kita melihat orang lain bahagia. Mhm, mhm, mhm. Nggak ada yang dikalahkan, karena tadi Betul. Jangan win-win. merasa kalah. Mhm, mhm, Karena mhm. hidup ini tidak selalu bicara perlombaan dan pertandingan. Ya, Tapi hidup ini teamwork kadang-kadang. Kita masuk garis finish bareng-bareng. ada yang harus dijalani bersama-sama, ada yang Betul. harus diputuskan bersama-sama, Betul. bukan bukan siapa menang atau kalah, tetapi berjalan bersama-sama. Betul. Betul. That's Dan itu akan menjadi legacy buat orang-orang yang nanti meneruskan kepemimpinan kita. mhm, mhm, mhm. Ya. Nah, ini, eee, menyederhanakan, simplify gitu ya, make it simple. Nggak usah apa ya, nggak usah dibuat rumit, tapi mulainya dari mana? Mulainya dari diri kita dulu deh, dari pikirannya kita Betul. dulu. Dan kita bisa menerima diri kita dengan sesimpel itu, sehingga kita juga bisa juga untuk membuat segala sesuatunya yuk bareng-bareng gitu ya. Dibuat Betul. simpel aja, nggak usah dibikin susah. Iya. Tapi jangan lupa, bukan hanya mulutnya aja yang ngomong, sikapnya juga harus sama gitu ya Pak Nat? Kadang-kadang ada yang Iya, ngomong betul, betul. Betul. Harus kenyataannya, jangan bilang oh ya gampang. Nah, itu tapi hati-hati kalau sama orang yang ngomong dikit-dikit oh gampang itu biasanya malah rumit karena itu bentuk dia menggampangkan. Ya ini pengalaman saya sering ketemu dengan orang, siap gampang itu Pak, gampang gampang. Aduh, malah akhirnya urusannya ribet. Nah, karena menggampangkan masalah itu bukan orang yang simplify, tapi dia sedang mengentengin masalah yang harusnya nggak enteng gitu kan. Nah, jadi kalau Pasti orang yang melakukan simplify ini kan dia ngelihat ini masalah yang cukup rumit dan berat. Nah, mhm, tetapi ini masalah harus di take over, harus diselesaikan dan harus mendatangkan kebaikan ya kan. ya. Jadi bisa tadi ada win-win solution, semua berbahagia gitu ya. Semuanya bisa menerima dengan bahagia tentang apa yang harus diputuskan. Betul. Jangan ada yang merasa terkalahkan atau jangan ada yang merasa dia lebih menang gitu ya karena Iya. pendapatnya lebih diutamakan. Oke, mmm, terakhir Pak sebelum kita akhiri. Oke, Ada baik. pesan buat Business Family.
Menyederhanakan masalah bukan berarti menyepelekan atau menganggap enteng sebuah masalah. Menyederhanakan masalah karena kita tahu bahwa masalah adalah bagian dari pendewasaan, kematangan, dan juga bagian untuk mencapai tujuan dari hidup dan organisasi kita. Jadi make it simple lah. Make it simple. Karena kalau ada yang mengatakan kalau kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita juga dipermudah katanya dia mengatakan. Amin. Amin. Karena tadi ya, nggak ada yang dikalahkan, nggak ada yang menang, nggak ada yang salah, tapi sebetulnya adalah bagaimana bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati, sebetulnya seperti itu. Di akhirnya nggak ada yang merasa terkalahkan, tertinggal, atau tadi tidak bahagia. Harusnya Betul. karena Kayak memutuskan untuk kerendahan hati ya. betul. Iya. Kan kayak Tuhan Yesus bilang kan, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya kan. Nah, lemah lembut kan bukan lemah gemulai ya. Seorang pemimpin itu harus lemah lembut. Lemah lembut itu seperti air. Air itu kan kalau kita pegang ya lembut. Tapi kalau dalam kapasitas yang besar bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air. Bahkan bisa meruntuhkan sebuah kota ketika air itu dalam kumpulan air tsunami gitu ya kan. Seperti api gitu ya. Lembut gitu kalau kita nyalain korek gas. Tapi pesawat bisa terbang karena ada perapian. Nah, maka kita orang yang ingin menjadi pemimpin yang bisa mempraktekkan simplify the problems, maka dia harus rendah hati dan lemah lembut, begitu ya. Oke. Next time kita lanjutkan ya, karena kan sebetulnya simplify Siap, ini kaitannya ada banyak hal. betul. Kita bilang episode kedua ya. Bagaimana kita misalnya berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama ini juga ada step by step-nya gitu ya, nggak sesingkat kita ngobrol yuk biar ambil keputusan gitu ya, nggak juga gitu ya, dipaksa semua orang juga malah lari gitu kan. Nah, Iya, next, betul. next time kita bahas lagi. Jadi Pak Dat, terima kasih buat hari ini. Sama-sama, Bu Ningrum. Yap, Sukses selalu, sehat amin, selalu. amin, amin. Ketemu di lain kesempatan. Oke, Tuhan berkati. Yes, ya, terima kasih. Terima kasih buat Gunju Shirley yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai ketemu di lain kesempatan.